awali dengan doa. Ibu minta Maksi untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa dan Bapa tertulis, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maksi. Silakan duduk. Lihat anak-anak, hari ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema satunya Rukun dalam perbedaan. rukun dalam perbedaan. Ya. Pembelajaran 1 kita pada hari ini tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, setelah mengamati tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan beradaptasi berdasarkan habitatnya. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik dapat menuliskan informasi dan data-datanya dalam bentuk nota konsep. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ya, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ya. Dari di layar ini ada 3 gambar. Ya. Sekarang dari 3 gambar ini kalian akan diskusikan dalam kelompok kalian. Ya. Jadi setiap kelompok akan mendiskusikannya. Jadi ini ada pertanyaannya yang akan kalian isi. Sedangkan gambarnya ada di papan atau ada di layar ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian. Silakan saja. Jadi ada 3 gambar. 3 gambar ini kalian tuliskan. Yang pertama, tempat hidupnya. Masing-masing gambar ini kalian tulis dia punya tempat hidupnya. Dan yang kedua, masing-masing gambar ini juga kalian tulis dia punya ciri-ciri. Ya, ciri-ciri tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Ya, silakan kerjakan dalam kelompok. Kerjakan dalam kelompok. Silakan isi di dalam situ. Kerjakan dalam kelompok. Tulis tempat hidupnya dulu. Nama tumbuhannya beserta tempat hidupnya. Setelah itu ciri-cirinya. Kerja kelompok. Bukan semua harus aktif ya. Ya.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita presentasikan hasil diskusi kita. Kita pada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan dan presentasi. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Yang pertama, perhatikan gambar pada layar PowerPoint ini. Tuliskan tempat duduk tumbuhan tersebut. 1. Bunga petai. 2. Bunga kaktus. 3. Bunga lima. Tuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut berdasarkan tempat atau lingkungan hidup. 1. Bunga petai hidup di air. 2. Bunga kaktus hidup di tempat kering. 3. Lumut hidup di lingkungan merah. Ciri-ciri bunga petai memiliki daun yang lebar, batangnya berongga, akarnya di dalam air. Ciri-ciri bunga kaktus memiliki banyak cadangan air. Lumut memiliki daun yang kecil. Demikianlah hasil laporan kami dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Maju sudah. Kelompok 2. Jadi maju. Selamat pagi juga. Pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Nama tumbuhan hidupnya. Ciri-cirinya. 1. Bunga petai hidup di air. 2. Bunga kaktus hidup di daerah kering. 3. Lumut hidup di tempat lembab. 1. Bunga petai hidup di air. 2. Bunga kaktus tempat hidupnya di daerah kering. 3. Lumut tempat hidupnya di air. 4. Ciri-ciri tumbuhan tersebut berdasarkan tempat lingkungannya hidup. 1. Bunga petai memiliki daun yang lemak, lebar, bukan kecepatan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3.
Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 3. Perhatikan gambar di poin. 1. Bunga teratai, tempat hidup di daerah air. 2. Bunga kaktus, tempat hidup di daerah kering. 3. Lumut, tempat hidup di daerah lembab. Ciri-ciri. 1. Ciri-ciri bunga teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. 2. Ciri-ciri bunga kaktus, batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 3. Ciri-ciri lumut, penguapan terjadi dengan lama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Sekarang, ya. Perhatikan. Jadi yang kalian sebutkan tadi, ya, hidup di daerah air, hidup di daerah kering, dan ada yang hidup di daerah lembab. Ya. Beserta dengan ciri-cirinya. Yang kalian sebutkan tadi atau kalian presentasikan tadi itu merupakan adaptasi. Ya. Adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya. Tujuannya itu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ada tujuan adaptasi itu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Dan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang hidup di daerah perairan atau yang hidup di lingkungan perairan. Biasanya disebut dengan hidrofit. Yang kedua, yang hidup di lingkungan lembab. Itu biasa disebut dengan hidrofit. Dan yang terakhir, yang hidup di lingkungan daerah kering atau di daerah kering itu disebut dengan xerofit. Ya. Ketiga jenis tempat hidup itu mempunyai ciri-ciri tumbuhannya atau tumbuhannya mempunyai ciri-ciri berdasarkan tempat hidupnya. Ya. Tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit itu contohnya adalah bunga teratai dan eceng gondok. Ya. Ciri-ciri daerah tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit itu yang pertama akar. Akarnya berada di dalam air. Ya. Akarnya berada di dalam air. Yang kedua batang. Batangnya berongga. Ya. Batang berongga itu untuk apa? Batangnya berongga untuk Mempercepat penguapan. ya, untuk mempercepat penguapan. Dan yang berikut, yang terakhir daunnya. Daunnya itu berbentuk lebar, tipis. Fungsinya itu untuk apa? Mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Ya, mencegah daunnya membusuk karena selalu terkena air. Ya. Itu ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang berikut adalah ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau hidrofit. Contohnya itu adalah tumbuhan paku dan lumut. Ya, paku dan lumut. Ya. Kita mulai dari punya ciri-cirinya. Tumbuhan yang hidupnya di daerah hidrofit itu memiliki akar, batang, dan daun. Akarnya itu berada di dalam tanah. Akarnya berada di dalam tanah.
kering. Dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia punya batangnya. Batangnya itu Tebal. Kemudian akarnya itu sangat Panjang. untuk menyerap sumber Air. Ya. Dan yang berikut, daunnya itu bagaimana? Berduri. Ya, daunnya berduri. Ya. Bisa mengerti penjelasan ibu ini? Bisa. Kalau bisa kalian kerjakan ya, LKPD yang ada ini. Jadi LKPD yang ada ini adalah gambar tumbuhan. Ya. Tumbuhan teratai. Kemudian di dalam situ ada teks yang ada kalian baca, dan isi teksnya itu kamu buat dalam bentuk peta konsep. Cari informasinya dalam peta konsep dengan menggunakan kata tanya. Silakan berdua. Ada berapa untuk tidak? Silakan isi yang ada itu. Ikut. Kalau sudah silakan dikumpul. Ya, silakan kumpul. Kumpul di situ berapa sih? Yang lain? Kumpul sudah semuanya. Dikumpulkan. Marto yang kumpul. Ini Yuli yang kumpul. Kumpulkan saja. Jenny. Sekarang
kita bisa bahas bersama-sama LKPD ini. Bunga tertai. Tahukah kamu bunga tertai? Tanaman ini tumbuhan di tanah agar dapat menyesuaikan iklim. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh berjalan sehingga daun tertai dapat mengapung di air. Daun tertai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan mendampak saat penguapan air dan berfotosintesa. Daun tertai memiliki lautan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Tertai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Sudah dengar teman baca? Sudah. Oh, sudah dengar? Ya. Tadi kalian itu sudah baca di dalam buku kalian. Sekarang kita mulai yang pertama. Kita bisa menentukan informasi menggunakan kata tanya. Informasi dari teks tadi. Teks tadi bercerita tentang apa, Yuli? Bunga teratai. Tentang bunga teratai. Jadi kita bisa menentukan informasi bunga teratai berdasarkan kata tanya. Kata tanya yang digunakan itu biasanya kata tanya apa saja? Bagaimana, kapan, di mana, siapa? Ya, bagaimana, apa, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kalian diminta untuk membuat kata tanya. Maksi, apa yang kamu buat tadi? Dengan kata tanya apa? Berdasarkan teks tadi yang dibaca teman dan dibaca kalian, kamu menggunakan kata tanya apa? Apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana? Ya, kita mulai dengan kata tanya yang pertama itu apa? Apa? Ya, silakan buat dia punya kalimat tanyanya. Apa nama tumbuhan tersebut? Ya, apa nama tumbuhan tersebut? Nama tumbuhan tersebut itu apa? Bunga teratai. Ya, nama tumbuhan tersebut bunga teratai. Ada lagi? Ada. Ya. Silakan Riko. Kata tanya yang berikut. Mengapa daun teratai dapat mengapung di air? Mengapa daun teratai dapat mengapung di air? Karena apa? Karena daunnya bagaimana tadi? Bunga teratai daunnya bagaimana? Dan yang lebar. Iya, daunnya lebar dan tipis. Ya. Sekarang Yuli, kalimat tanya yang berikut. Di mana tumbuhan itu hidup? Ya, di mana tumbuhan teratai hidup? Di air. Ya, di air. Yang berikut, Marco. Kapan bunga teratai melakukan? Ya, kapan bunga teratai melakukan fotosintesis? Kapan? Pada saat ada cahaya matahari atau pada siang hari. Ya. Baik, pembelajaran kita. Ya. Sekarang kita membuat rangkumannya. Jadi rangkuman pembelajaran kita pada hari ini itu ada pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. IPA itu kita belajar tentang penyesuaian tumbuhan beradaptasi berdasarkan lingkungan hidupnya. Bahasa Indonesia kita menentukan peta konsep menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Sekarang berdasarkan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran apa yang kalian belum mengerti? Sudah mengerti. Ya? Sudah mengerti. Sekarang sudah mengerti IPA. Kamu belajar tentang apa? Tentang? Penyusuan tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Ya, itu bagaimana penyesuaian lingkungan terhadap
penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Bagaimana? Ada berapa jenis tumbuhan? Ada berapa tempat hidup tumbuhan? 5. Ada di 3. Yang pertama tadi adalah hidup di daerah kering atau yang biasa disebut dengan apa? Yang di daerah kering? Xerofi. Yang kedua, hidup di lingkungan air, biasa disebut dengan hidrofil. Yang ketiga, yang hidup di daerah lembab, biasa disebut dengan hidrofil. Contoh tumbuhan yang hidup di daerah kering itu seperti apa? Yang xerofil. Pohon kurma. Yang dan kaktus. Yang hidup di daerah air, tumbuhan Jerobondo. Yang tumbuhan hidup di daerah lembab paku dan ungu. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan kasih tugas. Tugasnya kalian catat. Perhatikan tumbuhan di rumah kalian. Tulis. Perhatikan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Perhatikan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Sudah? 2. Tuliskan ciri-cirinya. Tuliskan ciri-cirinya.